Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan yang berbahagia, Alhamdulillah, puji serta syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemampuan. Berjumpa kembali bersama saya, Sirajuddin, mahasiswa S2 Pasca Sarjana kelas C Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, dalam keadaan sehat. Selalu teriringkan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa salawat yang kita sampaikan, kita akan mendapatkan syafaatul uzmah, pertolongan yang agung dari Allah melalui syafaatnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendidikan yang berbahagia, kali ini kita akan coba kembali membahas tentang strategi bagaimana mengembangkan pribadi anak di era modernisasi sosial budaya yang saat ini cepat berkembang, di era westernisasi, era milenial yang saat ini terjadi. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan lain sebagainya. Seseorang sebagai anggota masyarakat, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok atau orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan adalah cara hidup yang menyeluruh, yang berkembang, yang dimiliki oleh suatu kelompok yang bersifat turun-menurun. Masuknya budaya luar atau boleh dikatakan budaya barat ke Indonesia melalui beberapa hal, misalnya teknologi, budaya, sosial, dan kebiasaan. Hal ini sangat mempengaruhi tren, cara pandang, gaya hidup masyarakat yang ada di suatu tempat tersebut. Nah, dari sinilah budaya-budaya barat atau budaya luar tersebut sedikit demi sedikit mengikis dari budaya atau kearifan lokal yang merupakan warisan dari Nusantara. Dari sini jugalah tradisional secara perlahan mengalami kepunahan karena tidak mampu bersaing dengan budaya modern dalam bentuk pergaulan masyarakat. Kebudayaan luar yang sering masuk sebenarnya mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Dampak positifnya misalnya bagaimana inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan bisnis negatif. Sementara dampak negatifnya budaya asing, budaya luar yang masuk ke Indonesia, khususnya dari kalangan remaja, itu kecenderungan remaja tersebut melupakan dari kebudayaan bangsa sendiri, budayanya ikut-ikutan atau latah terhadap cara penampilan, tren, trik, gaya bahasa, gaya berbicara, maupun konsumsi masyarakat. Misalnya belanja online, bermain game, yang semuanya itu sangat mempengaruhi otak dari remaja tersebut, sehingga kecerdasannya akan turun-menurun dan gaya hidup semakin melihat dari media sosial tersebut. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang bagaimana cara atau solusi mengatasi dampak negatif kebudayaan barat atau dampak budaya luar, khususnya di media sosial. Sahabat pendidikan yang berbahagia, untuk mengatasi pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia,
khususnya untuk bagaimana membentengi kalangan remaja dari pengaruh negatif, maka diperlukan pelibatan semua pihak, terutama pemerintah, tokoh masyarakat, para ulama, orang tua, bahkan di rumah. Nah, yang pertama kita akan coba membahas bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi budaya luar tersebut. Pemerintah hendaknya mengambil kebijakan yang strategis melalui pemenataan ulang sistem pendidikan, baik itu kurikulum di sekolah, menerapkan pengajaran ilmu keagamaan kepada para remaja sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana peran orang tua dan guru. Keluarga merupakan lingkungan anak yang paling banyak waktunya. Orang tua adalah figur utama dalam keluarga yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat berkontribusi terhadap kualitas perilaku atau akhlak anggota keluarganya. Nah, hal yang lain misalnya bisa dilakukan dalam keluarga, bagaimana orang tuanya membatasi bermain gadget, bermain HP dan sebagainya terhadap anak tersebut, sehingga bisa menyaring, men-sharing apa yang ada di dalam media sosial tersebut, tidak serta-merta dicerna dan dikonsumsi oleh anak. Sehingga orang tua hendaknya membatasi terhadap media sosial anak atau mengkontrol anak dalam bermain media sosial. Mengajarkan kepada generasi muda tentang budaya. Nah, berikutnya hal terpenting yang perlu kita lakukan yakni bagaimana generasi muda itu kita kenalkan dengan budaya-budaya lokal, budaya kita, sehingga dia dengan adanya selalu diajarkan dengan budaya-budaya lokal tersebut, secara terus-menerus akan mencintai budaya yang ada di daerahnya tersebut begitu. Bagaimana pihak lingkungan, orang tua maupun pihak sekolah mengenalkan budaya-budaya lokal kepada anak tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat mengkalter, dapat meminimalisir dampak negatif dari budaya-budaya luar yang masuk di negara kita. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kritik serta saran dari kawan-kawan semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.